Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Silvera Amalia dengan NIM 111909009. Saya Maimunah dengan NIM 111900925. Saya Rian Arif Gunawan dengan NIM 111911197. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisa Sistem Pendaftaran Siswa SDN Malangsari 1. Kelompok kami melakukan penelitian yang berjudul Analisa Sistem Informasi Pendaftaran Siswa SD Negeri Malangsari 1. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat. Dengan adanya pendidikan, terciptalah individu yang berkualitas, berintelektual, dan berkarakter. SD Negeri Malangsari 1 merupakan salah satu instansi pendidikan tingkat dasar di Kecamatan Pedas, Karawang. Pendidikan tingkat dasar bisa disebut sebagai pondasi bagi tingkat pendidikan lanjutan lainnya. Terdapat banyak proses yang penting dalam perjalanannya pendidikan tingkat dasar ini. Salah satunya adalah pendaftaran. Pendaftaran merupakan proses awal bagi siswa atau siswi. Masih cukup banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran ini, khususnya bagi sekolah yang berada di lokasi minim akses. Oleh karena itu, kami mengambil judul Analisa Sistem Informasi Pendaftaran Siswa SD Negeri Malangsari 1. Adapun maksud dan tujuannya, untuk menganalisa sistem pendaftaran siswa yang diterapkan di SD Negeri Malangsari 1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem yang diterapkan di SD Negeri Malangsari 1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi 1. Sedangkan tujuannya, penulisan buku ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi 1. Proses bisnis berjalan yang digunakan dalam pendaftaran siswa atau siswi di negeri SD Negeri Malangsari 1 terbagi menjadi 5 bagian. 1. Proses pendaftaran. Proses pendaftaran dimulai dari orang tua atau wali siswa atau siswi mendatangi sekolah. Kemudian bagian operasional menyerahkan formulir pendaftaran format S1 kepada orang tua atau wali. Lalu orang tua atau wali mengisi formulir pendaftaran format S1. Setelah formulir diisi, orang tua atau wali menyerahkan formulir pendaftaran format S1 serta fotokopi dokumen persyaratan kepada bagian operasional. Bagian operasional pun menerima formulir pendaftaran format S1 yang sudah diisi beserta fotokopi dokumen persyaratan dari orang tua atau wali. Kemudian, bagian operasional mengarsipkan fotokopi dokumen persyaratan di dalam lemari sekolah. Lalu, bagian operasional mengolah data formulir pendaftaran format S1 ke format S2. Setelah data diolah ke format S2, bagian operasional mencetak format S2. 2. Proses penyeleksian. Data format S2 yang sudah dicetak dalam proses pendaftaran kemudian diseleksi oleh bagian operasional dengan ketentuan minimal calon siswa atau siswi berusia 6 tahun. Setelah diseleksi, bagian operasional menyerahkan format S2 kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Kepala sekolah menerima format S2 yang sudah diseleksi lalu mendatanganinya. Setelah ditandatangani, kepala sekolah menyerahkan format S2 kepada bagian operasional. Bagian operasional menerima format S2 yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu, bagian operasional mengolah data dari format S2 ke format S3. 3. Proses pelaporan kepada pihak kecamatan. Bagian operasional mencetak format S3, kemudian menyerahkan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Kepala sekolah pun menerima format S3 serta mendatanganinya. Setelah ditandatangani, kepala sekolah menyerahkan kembali format S3 kepada bagian operasional. Lalu, bagian operasional menerima format S3 yang sudah ditandatangani tersebut. Karena setelah itu, bagian operasional menyerahkan format S3 yang sudah ditandatangani kepala sekolah kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan menerima format S3 yang sudah ditandatangani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang proses bisnis berjalan poin keempat. Pada proses pelaporan kepada pihak kabupaten, di sini bagian operasional akan mencetak format S3, kemudian menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Kepala sekolah pun menerima format S3 serta menandatanganinya.
Setelah ditandatangani, kepala sekolah akan menyerahkan kembali format S3 kepada bagian operasional, lalu bagian operasional menerima format S3 yang sudah ditandatangani tersebut. Setelah itu, bagian operasional menyerahkan format S3 yang sudah ditandatangani kepala sekolah kepada pihak kabupaten, dan pihak kabupaten akan menerima format S3 yang sudah ditandatangani. Poin selanjutnya yaitu proses pelaporan pencatatan daftar siswa baru, di mana dalam proses ini bagian operasional melakukan login ke dalam sistem. Sistem aplikasi akan memverifikasi login bagian operasional, di mana jika tidak terverifikasi, maka bagian operasional tidak bisa masuk ke dalam sistem. Namun, jika bagian operasional terverifikasi, maka bagian operasional bisa masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, bagian operasional menambahkan daftar-daftar siswa atau siswi baru ke dalam sistem. Dalam proses ini, sistem akan memvalidasi data daftar siswa-siswi baru tersebut. Jika data siswa atau siswi tidak valid, maka sistem menolak untuk menambahkan data. Namun, jika data siswa atau siswi valid, maka data tersebut akan ditambahkan. Setelah itu, bagian operasional menyimpan data siswa atau siswi baru yang sudah tervalidasi tersebut. Kemudian, bagian operasional menyinkronkan data tersebut dengan server pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram pencatatan siswa baru, di mana di sini adalah simbol untuk aktor atau pengguna, dan ini adalah aktivitas yang terjadi dalam sebuah sistemnya. Bagian operasional atau user dapat mengakses login, melihat data siswa, menambah data siswa, dan juga dapat menyinkronkan data siswa. Sedangkan admin Dapodik bisa mengelola data user. Selanjutnya ada activity diagram pendaftaran, di mana ini adalah swimlab. Lalu aktivitas akan dimulai dari start point ini, di mana orang tua atau wali siswa mendatangi sekolah, lalu bagian operasional akan menyerahkan form pendaftaran atau format S1, lalu orang tua menerima form pendaftaran atau format S1, lalu mengisi form pendaftaran tersebut, lalu menyerahkan form pendaftaran dan fotokopi dokumen persyaratan, lalu bagian operasional akan menerima form pendaftaran dan foto kopi dokumen persyaratan, lalu mengarsipkan dokumen persyaratan, lalu bagian operasional juga akan mengolah data format S1 ke format S2, lalu mencetak data format S2, dan itu sudah sampai di endpoint. Selanjutnya ada activity diagram penyeleksian. Ini adalah simbol untuk swimlab. Lalu aktivitas dimulai dari start point, yaitu menyeleksi diterima atau tidaknya data siswa di format S2, lalu menyerahkan data format S2 yang sudah diseleksi, lalu kepala sekolah menerima data format S2 yang sudah diseleksi, dan menandatangani format S2 yang sudah diseleksi. Kemudian, kepala sekolah menyerahkan data format S2 yang sudah ditandatangani, lalu bagian operasional menerima data format S2 yang sudah ditandatangani, lalu mengolah data format S2 yang sudah ditandatangani ke format S3, lalu berakhir di endpoint. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini adalah activity diagram dari pelaporan kepada pihak kecamatan. Ini adalah swimlab. Swimlab merupakan pemisah antar aktor dalam activity diagram, pemisah antara bagian operasional dengan kepala sekolah maupun dengan pihak kecamatan. Ini adalah start point di mana aktivitas mulai berjalan. Bagian operasional mencetak data format S3, kemudian bagian operasional menyerahkan data format S3 ke kepala sekolah. Kepala sekolah menerima data format S3. Lalu, kepala sekolah menandatangani data format S3 serta menyerahkan data format S3 yang sudah ditandatangani ke bagian operasional. Kemudian, bagian operasional menerima data format S3 yang sudah ditandatangani serta menyerahkan data format S3 yang sudah ditandatangani ke pihak kecamatan. Pihak kecamatan menerima data format S3 yang sudah ditandatangani. Proses pun selesai atau endpoint. Di diagram selanjutnya adalah pelaporan pencatatan daftar siswa baru. Bagian operasional melakukan login
Lalu sistem akan memverifikasi login. Ini adalah decision, di mana pengambilan keputusan dari dua aktivitas. Apabila terverifikasi, maka proses dilanjutkan. Bagian operasional akan masuk ke dalam sistem. Namun apabila tidak terverifikasi, maka proses akan berakhir ke endpoint. Setelah masuk ke dalam sistem, bagian operasional dapat menambahkan data siswa. Kemudian, data siswa tersebut divalidasi oleh sistem. Jika valid, maka proses berlanjut ke menyimpan data siswa. Namun jika tidak valid, maka proses akan berakhir di endpoint. Setelah menyimpan data siswa, bagian operasional akan menyinkronkan data siswa yang langsung terhubung ke server pusat. Kesimpulan dari analisa yang kami lakukan, sistem informasi pendaftaran siswa-siswi baru SDN Malangsari 1 sudah cukup bagus. Hanya saja, masih terdapat kekurangan di dalamnya, seperti pengolahan data format S1, S2, maupun S3 yang masih manual, menggunakan Microsoft Excel, mengakibatkan file data rawan rusak terkena virus. Serta dalam pengarsipan dokumen masukan berupa kertas yang disimpan di dalam lemari, mengakibatkan dokumen rawan rusak oleh rayap ataupun hilang karena tertumpuk dengan dokumen lain, yang mengakibatkan kendala di kemudian hari apabila dokumen tersebut diperlukan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.